Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali bahasan tafsir. Kita masuk malam kali ini tafsir surat Al-Qari'ah. Ini mohon maaf sebelumnya, biasanya saya tampilkan ayat Al-Quran dan tafsirnya. Tadi sore laptopnya error, Pak. Jadi saya gak bisa otak-atik lagi. Ini kita baca seperti biasa surat Al-Qari'ah. Nah, Bapak Ibu semua yang kalau memungkinkan bawa mushaf, pakai mushaf saja. Tapi kalau yang sudah hafal, saya husnudonnya juz amama katambul bala. Insya Allah ya. Nanti dibimbing saja bareng-bareng aja. Baik, kita akan membaca surat Al-Qari'ah ya. Seperti biasa saya terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu semua ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. Baik, alhamdulillah 11 ayat di dalam surat Al-Qari'ah sudah kita baca, hadirin. Ini beberapa catatan cara membaca surat Al-Qari'ah. Yang pertama, alif lam, jelaskan makhraj lam, hati-hati. Biasanya orang Sunda itu cara mengucapkan lamnya keliru,
menjadi al. Alqa, bukan alba tapi al. Al. Jadi dia lidah itu jangan hanya ujung lidahnya, tapi termasuk pinggir-pinggirnya menempel ke langit-langit atas. Al, bukan al, ya, bukan al tapi al. Al-Qari'ah. Nah, memang itu lahan khafi, nggak sampai merusak, tapi kesempurnaan hurufnya di sana. Al, al. Nah, kemudian huruf H, alirkan suara nafasnya karena H itu termasuk bagian dari H yang mengalir nafas, rokhawah. Nah, al-qari'ah, al-qari'ah. Nah, itu cara membaca H. Termasuk ayat kedua, begitu pula ayat ketiga. Nah, H-nya dialirkan. Kemudian ayat ketiga, wa ma adra, ro-nya terbalik. Tidak wa ma adra, tidak adra tapi adra, ro tebal. Ya, tafkhim. Beda, bukan wa ma adraka ma adra, keliru, tapi wa ma adraka adra, ro. Suaranya diangkat, kumpulkan di dalam mulut. Adra, adra. Nah, cara membaca huruf ro tebal. Adraka man qari'ah. Kemudian ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, jelasin huruf sa-nya. Mabthus, alirkan nafasnya. Mabthus. Nah, termasuk ayat kelima, wa takunul, hati-hati lamnya tipiskan bacanya hadirin. Wa takunul, nah tidak nul tapi wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, alirkan shinnya. Nah, coba bareng-bareng. Kal'ihnil manfush, silakan. Nah, hati-hati tentukan dengan sin, bukan man, bukan mafus, bukan, apalagi mampus. Mafush, bukan mafus, bukan, tapi fush. Nah, ulangi lagi ya nih. Kal'ihnil mafush. Cara membaca nun menghadapi fa, Bapak Ibu semua, dengungkan seperti mau masuk huruf fa-nya. Jadi tidak setiap ikhfa itu eng, tidak mang, tapi mang, seperti mau mengucapkan huruf fa, dengungnya itu. Jadi tidak semua eng, mangfus, bukan mang, bukan mang. Nah, seperti mau mengucapkan huruf fa. Dan seperti itu juga hadirin, kalau huruf nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, itu sesuaikan dengan huruf setelahnya. Contoh misalnya yang banyak keliru, in kuntum. In kuntum. Banyak yang baca itu in kung, bukan in kung tapi in kuntum. Nah, mau masuk huruf ta, begitu pula fa, kal'ihnil manfush. Nah, kemudian ini
Banyak hadirin beberapa catatan. Ayat ke-6, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. Nah, ثَقُلَتْ. Nah, huruf ta dia termasuk bagian yang mengalir nafasnya. Thaqulat mawazinuh. Dan termasuk fahassuhu syakhsun sakat. Dia termasuk hamas. Mengalir dari ini. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Nah, terus baca thaqulat. Tapi hati-hati jangan berlebihan. Fa'amma man thaqulat berlebihan. Cukup fa'amma man thaqulat cukup segitu. Nah, terakhir hadirin ayat ke 10-11. Ini hampir sama dengan sebelumnya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hati-hati haknya ya bukan hamiyah tapi narun hamiyah. Nah, cara membaca ha. Baik, alhamdulillah. Itu beberapa catatan di dalam surat Al-Qari'ah. Selebihnya memang bacaan Al-Quran itu harus ditalakikan hadirin. Bapak Ibu semua, saya pun secara jujur belum ideal Pak baca Quran itu. Masih banyak keliru. Kalau saya talaki, setoran ke guru saya, banyak sekali koreksiannya. Hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Karena orang-orang yang sudah bertahun-tahun, apalagi puluhan tahun, bertalaki kepada masyayikh yang bacaannya tersambung kepada Rasulullah SAW, itu kesalahan-kesalahan sedikit tipis itu diketahui. Dan itu hanya orang-orang yang menggeluti secara khusus ilmu qiraah yang bisa paham itu hadir. Nah minimal, seminimal-minimalnya saya berikan catatan ini Bapak Ibu semua, kesalahan-kesalahan yang sangat jelas, apalagi misalnya bapak-bapak ya jadi imam, minimal itu diikhtiarkan. Nah, yang sangat jelas. Adapun kesalahan-kesalahan yang tipis butuh latihan bertahun-tahun dan memang tidak mudah sekali untuk memperbaiki bacaan itu, butuh sangat bertahun-tahun. Hari ini pun mungkin saya sudah 5 tahun hadirin Bapak Ibu semua terus dikoreksi. Baik, alhamdulillah. Al-Qari'ah ini, Al-Qari'ah itu sebenarnya terjemahnya hari kiamat. Tadi ini salah satu dari surat Makkiyah. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah? Ini kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan Al-Qari'ah itu dari kata Al-Qara'u, artinya itu ad-darbu bi syiddatin bihaitsu yahsulu minhu sautun syadid. Di dalam bahasa Arab, Al-Qara'u atau Qari'ah itu adalah satu pukulan yang sangat keras sekali disertai dengan suara yang keras. Itu namanya Qari'ah. Kenapa hari kiamat dinamakan hari Al-Qari'ah? Gambaran dari Allah, hadirin Bapak Ibu semua, nanti Al-Qari'ah itu seluruh manusia di dunia ini akan mendengar satu suara, hadirin, tabrakan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Begitu keras sekali suara itu terdengar oleh seluruh umat manusia, getarannya kuat, kemudian suaranya sangat keras. Makanya hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah. Ini mohon maaf Pak, kemarin sempatnya lama viral ajarannya di Cibabat ini. Saya sebut saja Ustaz Saiful Karim. Semoga saja beliau sudah bertobat. Dulu dalam ceramahnya beliau banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa rujukan tafsir para ulama. Hanya menafsirkan lewat akalnya saja. Dulu sempat viral, kata beliau, Al-Qari'ah. Saya heran kenapa ini Al-Qari'ah itu diterjemahkan hari kiamat, katanya.
Justru kan qari'ah itu artinya adalah perempuan yang membaca Al-Quran. Kita sering kalau misalnya lomba-lomba Al-Quran itu kita mendengar ada qari sama qari'ah. Kan itu Pak, mohon maaf ya, itu kebodohan yang ditampilkan begitu. Kelihatan. Ya minimal kalau misalnya tidak bisa merujuk tafsir, para ulama yang berbahasa Arab, sekarang sudah banyak tafsir-tafsir bahasa Indonesia. Baca terjemahnya. Mohon maaf. Makanya sebenarnya syarat mutlak hadirin para penceramah itu kalau memang sadar itu belajar bahasa Arab, Pak. Karena fatal sekali menerjemahkan Al-Quran, hadis. Dan saya mohon maaf banyak sekali menemukan kalau mendengar ustadz-ustadz senior menjelaskan hadis padahal sepele sekali. Menerjemahkan hadis keliru karena tidak paham bahasa Arab, dan itu fatal sekali. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Makanya mahasiswa di pesantren Baitul Mukhlisin saya tekankan program 2,5 tahun itu 2,5 tahun bahasa Arab gak boleh berhenti sampai memang tingkat advance, harus mahir, jangan sampai mubtadi, karena mereka nanti akan jadi guru, mereka akan jadi pengajar, bisa jadi mereka punya pesantren nanti. Nah, belajar bahasa Arab itu wajib sekali. Nah, dipahami al-qari'ah sebagai pembaca Al-Quran, kemudian dia tafsirkan lagi. Al-qari'ah itu wanita yang membaca. Membaca apa? Membaca hati katanya. Nah, ini menyimpang sekali hadirin Bapak Ibu semua. Nah, baiknya belajarlah hadirin di para penceramah ini. Namun setelah viral itu alhamdulillah Pak, dan konon di Cibabat pun berhenti kajiannya, beliau menghilang atau kemana. Dan bahkan laporan dulu saya ditugaskan oleh MUI pun untuk mengkaji ajaran-ajaran beliau. Dipanggil MUI setempat di daerah beliau pun beliau sampaikan memang pengajiannya katanya eksklusif sekali. Bahkan ini laporan dari masyarakat, orang yang mengaji dengan beliau pun harus jadi member. Itu gak sembarangan, harus jadi member. Bahkan pernah ada jamaahnya dia duduk di luar, suaminya di dalam. Ditanyalah, ini pelaporan dari warga setempat Pak. Kemudian kami dari MUI Cimahi panggil warga setempat, MUI setempat, tokoh masyarakat di situ untuk memberikan penjelasan, karena kami diminta oleh MUI Jawa Barat, untuk melakukan ya penelitian sederhana lah, laporan sederhana terkait ajaran beliau, karena kan kami yang ada di Cimahi, maka kami yang bertanggung jawab. Kata warga setempat, beliau cerita ada jamaahnya dia nggak masuk ikut kajian. Kemudian ditanya, Bu kenapa nggak ikut mengaji? Kalau saya ngaji masuk ke dalam Pak, bayarnya double dong dengan suami saya, katanya gitu. Ditanyalah, memang berapa? Jadi membernya 2,5 juta katanya. Sampai 3 juta itu membernya. Ini jadi memang ya satu sisi orang awam hadirin mohon maaf yang mungkin tidak banyak secara mendalam belajar agama, apalagi ya mungkin basic belum pernah pesantren, gaya retorika komunikasi beliau memang sangat bagus sekali, menarik sekali bagi orang yang awam. Tapi bagi orang yang paham banyak yang keliru sekali dalam menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis. Akhirnya banyak orang yang tertarik dengan gaya komunikasi, retorikanya, akhirnya banyak ikut juga. Dan bahkan ya mohon maaf pengikutnya pun di luar kota banyak sekali. Nah ini ajaran beliau. Tapi sampai hari ini beliau belum muncul lagi. Nggak tahu hadir. Ini satu membernya terbayang 2,5 juta Pak. Ini Baitul Mukhlisin lah gratis semua Pak. Gak usah ada member-member. Nah itu Al-Qari'ah. Allah sampaikan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Ini kata para ulama, kalau Allah bertanya wa ma adraka ma, seperti Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu hadirin Allah ingin memberitahu kepada kita
sesuatu yang hakikatnya tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Maksudnya apa? Sehebat apapun satu waktu kita mendengarkan suara yang sangat hebat, benturan yang sangat dahsyat, hari kiamat tidak akan tergambarkan oleh telinga kita, mata kita, pikiran kita, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah bertanya, "Wa ma adraka ma?" Karena sesuatu ini hakikatnya tidak akan diketahui oleh manusia. Nah, namun gambarannya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Nih, diberitahu oleh Allah. Ini para ulama mengatakan, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Istifham an haqiqatiha. Ini pertanyaan dari Allah tentang hakikatnya, wal maksud bihi at-tahwil, at-tabdhi min haliha. Kenapa Allah bertanya seperti ini? Ini gaya Al-Quran dalam bahasa Arab, at-tahwil. Supaya orang itu takut kepada hari kiamat. At-tabzi menunjukkan begitu mengerikannya hari kiamat. Wa tanbihun nufus, dan mengingatkan jiwa-jiwa kita. Terkhusus bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, ketika membaca Al-Qari'ah, kita akan ingat satu waktu alam semesta ini akan hancur. Yang akan menyelamatkan kita bukanlah harta benda duniawi, bahkan keluarga, tapi hanya iman dan amal soleh. Hanya iman dan amal soleh kita yang menyelamatkan kita. Nah, digambarkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hal qari'ah itu gambarannya hari yauma yakunun nas, di mana keadaan-keadaan manusia kal farash. Apa al farash itu? Ini kata Syekh Tantawi, huwa al hasyrah allati tatafahat nahwan nar. Yaitu adalah debu-debu yang biasanya dilempar oleh api. Kalau ada seperti kertas yang terbakar, hadirin, kemudian ada abunya, dia terbakar oleh api, seperti itulah. Gambaran nanti ketika terjadi hari kiamat, manusia-manusia seperti abu-abu yang diterbangkan oleh api. Keadaannya seperti itu, sangat mengerikan sekali, yang belum pernah tergambarkan oleh manusia. Mungkin hari ini kita belum bisa menggambarkannya, hadirin. Tapi nanti ketika terjadi hari kiamat, orang-orang kafir itu akan menyaksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian kepada Allah, tapi insya Allah hadirin, bagi kita orang-orang beriman itu tidak akan menyaksikan hari kiamat. Hari kiamat itu hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir. Mereka merasakan itu karena nanti di akhir zaman itu seluruh hamba yang beriman akan diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan dulu. Yang menyaksikan secara langsung nanti itu adalah hanyalah orang-orang kafir. Manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasi kal farashil mabthuth. Apa makna al-mabthuth? Al-muntashir, al-mutafarriq, disebar, dilempar, tersebar di mana-mana, seperti abu saja, seperti debu yang bertebaran. Al-hasyrah, dikata Syekh Tantawi, itu gambarannya ketika terjadi hari kiamat. Gambaran yang kedua di ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan hari kiamat itu ketika terjadi, gambarannya gunung-gunung itu kal'ihnil manfush. Apa makna kal'ihnil manfush? Nih, bayanun li halatin ukhra minal ahwal, wal ihnu, al-ihn itu adalah as-suf dzul alwani al-muta'addidah. Sebenarnya kata al-ihn itu dalam bahasa Arab itu adalah bulu-bulu yang berbagai macam warnanya, bulu-bulu yang diterbangkan. Jangankan manusia, gunungnya pun seperti itu, diterbangkan oleh Allah. Yang mungkin hari ini kita lihat gunung itu diam, begitu kuat, kokoh, tapi ketika hari kiamat begitu ringan sekali semuanya, diterbangkan oleh Allah. Ini menunjukkan hancurnya alam semesta nanti, hadirin, satu waktu. Ini ada satu teori, hadirin Bapak Ibu semua.
Hari ini alam semesta itu sedang mengembang, Pak. Ini kalau dalam Al-Quran itu wa inna la musiun, kami luaskan. Ini kata para ahli ilmuwan, ternyata benda-benda planet itu saling menjauhi satu sama lain. Tapi ada satu teori, satu waktu ketika benda-benda itu menjauh, namanya teori ekspansi. Jadi dia tuh menjauh. Satu waktu benda-benda langit itu, kata para ilmuwan, itu nanti akan menyatu kembali. Namanya Big Crunch. Jadi semua planet-planet itu entah dari mana para ilmuwan itu mengetahui, cuman para ilmuwan itu mereka mengatakan seperti itu. Jadi ketika alam semesta ini berasal dari satu bola yang besar yang disebut dengan Big Bang, ini teori mereka ya Pak. Kan yang namanya teori ya temuan manusia. Dia melalui ledakan yang besar terjadilah alam semesta, kata mereka. Nah, kemudian setiap alam planet ini menyebar semakin luas, tapi satu waktu dia akan menyatu kembali. Nah, kata seorang ulama ada ketika berkomentari, kemungkinan andaikan memang benar itu terjadi, yaitulah ketika terjadi hari kiamat, semua nanti akan dikumpulkan kembali, dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua planet itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna al-ihn, as-suf, bulu-bulu yang berwarna-warni. Al-manfush itu al-mufarriqu ba'duhu an ba'din, dilemparkan, berterbangan satu sama lain. Gunung, Tangkuban Perahu, Lagadar yang setiap hari kita lihat hadirin Bapak Ibu semua nanti dilemparkan oleh Allah, diterbangkan oleh Allah. Yang kokoh seperti itu begitu ringan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semua daripada Allah, dari gambaran hari kiamat ini kemudian Allah mengingatkan kepada kita semua, yang hanya menyelamatkan amal-amal kita itu hanyalah amal-amal soleh kita. Fa'amma man saqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan-timbangannya. Ini jadi dalil yang jelas di dalam Al-Quran bahwa nanti kita melewati satu perjalanan yang disebut dengan mizan. Kita akan ditimbang, Pak, amal-amal kita itu. Antara amal solih dan amal buruknya, dosa-dosa kita, maksiat kita akan disimpan di satu timbangan, dan amal kebaikan kita, ibadah kita akan disimpan di satu timbangan. Nah, timbangan ini satu atau banyak, kata para ulama. Sebagian ulama berdalil, memang beda pendapat. Kata mawazinu itu bentuk jamak dari mizan, maka menunjukkan timbangan nanti di hari kiamat bukan satu, tapi banyak. Bisa jadi tiap orang punya timbangannya masing-masing. Seperti apa bentuk timbangannya? Hanya Allah yang maha tahu. Yang pasti ada timbangan yang akan nanti menimbang amal soleh kita dengan dosa-dosa kita. Maka siapa saja yang berat timbangannya karena ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia menempati hidup radiyah yang diridhoi oleh Allah. Hadirin, yang timbangannya berat, dia di padang mahsyar dimuliakan oleh Allah. Hadirin, nanti melewati sirat dimudahkan oleh Allah. Ketika melihat neraka dilindungi oleh Allah, dia selamat bahagia selama-lamanya di dalam surga, abadi selamanya. Kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan yang abadi karena amal-amal solihnya. Nah, fi 'isyatir radiyah, ai fa amma man thaqulat mawazin hasanatih wa raja'at a'malu salihah ala ghairiha fa huwa fi 'isyatin radiyah. Siapa saja yang amal solihnya berat, kebaikannya berat, maka dia berada dalam keriduan Allah. Dzati ridwan min sahibiha, keriduan dari pemilik akhirat. Karena Allah yang memiliki nanti negeri akhirat, Allah lah yang meridhoi hamba-hambanya karena berat amal solihnya. Namun sebaliknya, hadirin, ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangannya,
karena begitu jelek amal solihnya, banyak dosanya, maksiatnya, bahkan kufur kepada Allah. Fa ummu hawiyah. Fa ummu, kata ummu itu sebenarnya artinya ibu. Ummi kan ibu. Kenapa dinamakan ummu? Di terjemahan Al-Quran, ummu diterjemahkan tempat kembali. Kenapa ummu disebut tempat kembali? Ini kiasan dalam bahasa Al-Quran. Orang biasanya ya ketika masa kanak-kanak dia berlindung, mengadu itu kepada ibu mereka. Nah, Allah sindir orang-orang yang jelek amal solihnya bahkan kufur kepada Allah, tempat berlindung mereka mengadunya di mana? Hawiyah. Apa hawiyah itu? Nah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata hawiyah itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu artinya sumur yang dalam. Orang yang jelek amal-amalnya akan dilemparkan oleh Allah ke dalam sumur yang sangat dalam. Makanya kan di dalam hadis Nabi kan menjelaskan ini begitu dalamnya nanti hawiyah. Yahwi fiha sab'ina kharifan, orang dilemparkan ke dalam neraka. Jangankan masuk nerakanya hadirin, mendapatkan siksanya. Dilemparkan dari atas sampai bawah itu butuh waktu 70 musim. 70 tahun. 70 tahun dilemparkan baru sampai ke bawah, Pak. Itu 70 tahun. Bapak Ibu semua, kita 70 tahun di dunia juga asal ngamplong hadirin. Lama banget. Ini orang dilemparkan nanti masuk neraka itu yang disebut dengan hawiyah. Orang yang ringan, yang lebih banyak jelek amal-amalnya, buruk maksiat, dia dilemparkan hawiyah. 70 musim dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu tempat kembalinya. Di situ ibu kamu maksudnya, Pak. Kamu dulu berlindung, meminta, mengadu, meminta tolong biasanya anak kepada seorang ibu. Nah, bahasan kiasan fa ummu hawiyah, ibumu itu hawiyah tuh. Kata Allah. Itu tempat kembali, tempat berlindung, tempat mengadu, tempat meminta tolong karena jelek amal solihnya, itu hawiyah, sumur yang sangat dalam. Nah, kemudian dijelaskan lagi wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah itu? Narun hamiyah. Ai syai'un yukhbiruka kunhi tilkan nar as-sahiqah. Nah, apa hawiyah itu? Itu adalah tentang api yang sedang dijelaskan. Innana nahnu alladzi nukhbiruka bidzalika fa naqulu ayyuhal mukhatab ala sabilit tahdhir minal amal alladzi tudi ilaiha innaha narun balagat an-nihaya min hararatiha. Narun hamiyah itu api hamiyah dalam bahasa Arab. Hamiyah itu adalah panas yang di puncak-puncak panasnya. Jadi kalau derajat paling panasnya di dunia kira-kira kalau orang membakar besi butuh berapa derajat tadi? Itu enggak mungkin ratusan, pasti ribuan. Kalau membakar tembaga, emas itu pasti itu api dunia hadirin. Api dunia, bayangkan andaikan misalnya api dunia itu ribuan derajat, andaikan itu di dunia. Kalau api matahari kira-kira berapa derajat, Pak? Itu masih di dunia. Api matahari pun sepanas-panasnya api matahari itu pun masih di dunia. Sedangkan kata Nabi SAW, api neraka itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. 70 kali lipatnya dengan panasnya api dunia, maka itulah panasnya api nanti di dalam neraka. Jadi andaikan hadirin Bapak Ibu semua, api dunia itu anggap saja misalnya puluhan ribu derajat, nah maka kata Nabi 70 kali lipatnya itulah panasnya di dalam api neraka. Sedangkan seorang hamba di dalam neraka itu hadirin Bapak Ibu semua tidak akan ada istirahatnya, tidak akan menurun hadirin panasnya, tidak akan ada tempat berlindung, bernaung, mendinginkan air, tidak akan ada. Setiap detik akan dibakar di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu subhanahu wa Allah, Al-Qari'ah ini mengingatkan kepada kita semua hanya
iman dan amal solih yang bisa menyelamatkan kita semua dari keadaan seperti ini. Dari hebatnya dahsyatnya hari kiamat, dari hebatnya dahsyatnya siksa di dalam neraka, hanya iman dan amal solih kita. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi untuk tafsir. Setelah surat Al-Qari'ah kita masuk surat Al-Adiyat. Nah, insya Allah semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Kita di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas lagi. Hanya itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada malam kali ini. Alhamdulillah sudah beres surat Al-Qari'ah. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kebaikan dan keberkahan amal soleh kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.